Utari dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf alinea dalam teks. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kata yang saling berhubungan membentuk gagasan yang berisi informasi atau ide pokok dengan cara penulisannya yang sedikit menjorok ke bagian dalam, yang memiliki fungsi sebagai pembuka dan penutup dalam tulisan. Alinea adalah nama lain dari paragraf. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua, unsur kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang terakhir, ada unsur konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, dan yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, ada jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Yang kedua, ada jenis paragraf menurut fungsi dalam karangan. Dan yang ketiga, ada jenis paragraf menurut isi sifatnya. Jenis paragraf menurut posisi topik dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada paragraf deduktif atau umum. Yang kedua, ada paragraf induktif atau khusus. Yang ketiga, ada paragraf deduktif dan induktif, umum dan khusus. Dan yang terakhir, ada paragraf penuh kalimat topik. Yang pertama, ada paragraf deduktif umum. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal paragraf. Dan yang kedua, ada paragraf induktif atau khusus. Paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf. Yang ketiga, ada deduktif dan induktif. Paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Yang terakhir, ada paragraf penuh kalimat topik. Kondisi demikian itu biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dan yang lainnya sama-sama penting.
paragraf penutup fungsi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Yang kedua, ada jenis paragraf isi. Paragraf isi adalah jenis paragraf yang berfungsi memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Dan yang terakhir ada jenis paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya, paragraf penutup ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung. Jenis-jenis paragraf menurut sifat isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada paragraf persuasif. Jika isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca. Yang kedua, paragraf argumentatif. Jika isi paragraf membahas satu masalah dengan masalah yang mendukung. Yang ketiga, ada paragraf naratif. Paragraf naratif jika isi paragraf menuturkan peristiwa dalam bentuk cerita. Yang keempat, ada paragraf deskriptif. Jika isi paragraf melukiskan suatu bahasa. Dan yang terakhir ada paragraf ekspositoris. Jika isi paragraf memaparkan suatu kejadian tertentu. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama, memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Yang ketiga, ada mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. Yang terakhir, kesimpulan. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara logis dan di dalamnya terdapat suatu ide pokok serta di antara kalimatnya saling terhubung dalam sebuah karangan. Untuk membuat paragraf yang baik dan benar, kita perlu mengetahui topik yang akan dibahas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.